Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahadhihi risalatun mukhtasaratun an masaila muhimmah. Maka ini adalah satu risalah, satu lembaran-lembaran yang ringkas daripada masalah-masalah yang penting. Katsura fiha al-khilaf baina talabatil ilmi. Banyak pada masalah-masalah ini perselisihan antara para penuntut ilmu. Minha, setengahnya yang akan dibahas, dibicarakan oleh pengarang ini, mas'alatul istiwa, masalah bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala, masalah duduknya Allah di singgasananya. Al-mustafadatu, yang diambil min qaulihi ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bermula Tuhan di atas aras bersemayam. Nah, ini masalah firman Allah tersebut menimbulkan banyak perselisihan antara ulama. Apa yang dimaksud dengan Allah itu bersemayam di atas aras? Apakah ayat-ayat itu diartikan, dipaham dengan sebenarnya, ataukah ayat-ayat itu memerlukan takwil sehingga dengan mudah kita menerimanya? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Wa minha, setengahnya lagi, qadaya tata'allaqu bi tauhidil uluhiyah war rububiyah wal asma was sifat. Masalah-masalah yang berhubungan dengan tauhid, mengesahkan uluhiyah dan rububiyah, asma wasifat dan sifat. Wa ba'duha, sebagiannya lagi yang akan dibahas dalam masalah ini, yata'allaqu bi maqamil khaliq wal makhluk, yang berhubungan dengan makam khaliq dan makhluk. Mana yang khaliq, yang mencipta, dan mana yang dicipta. Wal majazul aqli, dan majaz aqli fi hadzal bab, pada ini bab. Wa ma yanbaghi i'tiqaduhu, dan sesuatu yang mesti diyakinkan, dipegang pihak pada masalah-masalah tersebut, min ghairi ta'wilil jahilin, dari ketiadaan takwilnya orang-orang yang jahil, awintihalil mubtilin,
atau kepercayaan orang-orang yang batil, au tahrifil ghalin, atau memutarbalikkan orang-orang yang sesat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyanfa'a biha wa ayyaj'alaha khalisatan liwajhihil karim wa ayyuriyanal haqqa haqqa wa yarzuqana ittiba'ah wa ayyuriyanal batila batila wa yarzuqana ijtinabah innahu sami'un qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu wa sallama ala khatami rusulihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahul fakir ilallahi ta'ala Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani khadimul ilmi asy-syarif bil baladil haram. Aqaidu ahlil haq hiya aqaidus salafis salih. Akidah yang dipercayai, yang dipegang oleh orang-orang yang benar, itulah akidahnya ulama-ulama salafus salih, yaitu para sahabat-sahabat Nabi yang dahulu. Akidah yang benar adalah akidah yang dipegang, yang diyakini oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarangnya salafus salih. Aqaidu ahlil haq hiya aqaidus salafis salih. Alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah sendirian. Artinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh, yang berhak untuk dipuji. Alhamdulillah wahdah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak dipuji? Li'anna kamalahu subhanahu huwal kamaluz zati. Karena kesempurnaan Allah itu adalah kesempurnaan yang sebenarnya. Kesempurnaan yang ada pada Allah itu kesempurnaan yang hakiki. Sedangkan kesempurnaan yang ada pada selain Allah itu adalah ngarannya aradi. Aradi artinya mendatang. Setiap nang datang itu mau pergi. Berarti kada zat ngarannya, kada zati. Kalau zati itu kada mau berpisah dan kada mau berubah. Kesempurnaan pada Allah kesempurnaan yang zati, yang tidak mendatang-datang. Al-munazzahu, yang suci, anil hudud, daripada batasan-batasan. Artinya kesempurnaan Allah itu kayak apa sempurnanya, kada ada batasnya. Al-munazzahu anil hudud. Al-mutlaqu anil quyud, yang terlepas daripada kait-kait. Kadada apabila-apabilanya. Seseorang itu kadang-kadang sempurna bila ini, bila keadaan kayak ini jadi kayak ini. Nah, Tuhan itu maha suci daripada kait-kait apabila itu. Makanya kesempurnaan Tuhan tadi zati, kada terbatas dan kada terkait.
wa kullu mattasafa bihi siwahu min ilmin wa hayatin wa sam'in wa basarin wa kalamin wa ghairi dhalik min sifatin hatta al-wujud min hatun manahahal mu'ti subhanahu wa huwa malikuha wal mutasarrifu biha. Wa kullu mattasafa bihi, tiap-tiap sesuatu yang bersifat dengan kesempurnaan. Sesuatu yang apakah yang bersifat dengan kesempurnaan selain Allah? Ilmukah, hidupkah, mendengar, melihat, berkata-kata, dan selain yang demikian daripada sifat-sifat, sehingga wujud itu merupakan anugerah yang diberikan oleh yang maha pemberi subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau orang ada berisi sifat sempurna, berisi ilmu, itu berian Allah, minhatun, anugerah Allah. Orang ada berisi sifat hayat, hayat itu merupakan anugerah daripada Allah. Sampai wujud adanya sesuatu daripada alam ini merupakan anugerah Allah. Wa huwa malikuha, Allah yang memilikinya itu anugerah tadi, wal mutasarrifu biha, dan Allah juga yang memperlakukan pada itu anugerahnya tadi. Jadi Allah bukan misalnya memberi kudrat kepada kita, menganugerahkan kudrat kepada kita lalu kita bebas menggunakan kudrat, kada. Tetap Allah juga yang memperlakukan kudrat itu pada diri kita. Kita diberi Tuhan ilmu, diberi anugerah ilmu. Nah, Tuhan memberi anugerah ilmu kepada kita bukan diberi habis dilepas kayak itu kada. Tetap Allah juga yang memperlakukan ilmu itu pada diri kita. Wa huwa malikuha wal mutasarrifu biha. Jadi ibaratnya kita memberi orang sapida, nah sapida aku beri ikam, cuma masih dirantai sapidanya, mana ditarik, mana diulur, mana ditarik Tuhan, diulur Tuhan. Kadang-kadang bebas juga kita menggunakan apa yang diberikan Allah kepada kita tadi. Nah itu artinya wa huwa malikuha wa mutasarrifu biha. Wa kullu kamalin fil wujud fahuwa kamaluhu. Tiap-tiap yang sempurna pada alam ini itu kesempurnaan Allah. Bisa ada yang luar biasa indah, luar biasa hebat, luar biasa macam-macam. Itu adalah kesempurnaan Allah. Milkun lahu subhanahu, dan itu merupakan milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana al-khattul jamilu was-sun'atul mutqanatu natikatan bilisani haliha bimaharatil katib was-sani' wa bara'atihi. Apabila adalah tulisan yang indah, ciptaan yang mantap, menuturkan dengan lisan halnya, dengan kemahiran penulis dan pencipta dan kehebatannya. Anda melihat tulisan yang bagus, nah, itu menunjukkan bahwa kehebatan penulisnya. Anda melihat satu ciptaan, bangunan yang indah, yang bagus, itu menunjukkan bara'atus sani, kelihayan pembikinnya. Wa kullu ma fil wujud, maka seluruh yang ada pada alam semesta ini alsinatu hamdin. Seluruh yang ada di alam ini merupakan lisan pujian, tantiku yang bertutur bihikmatil badi', dengan hikmah pencipta azza sya'nuhu
yang maha mulia keadaannya, wa ilmuhu wa qudratuhu. Fala yastahiqul hamda 'alal haqiqah siwa, maka tidak berhak akan pujian atas hakikatnya siwahu, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yastahiqul hamda 'alal haqiqah siwa, maka tidak berhak akan dipuji sebenarnya itu selain Allah. Imam Ghazali mengatakan seorang manusia yang senang dengan puji-pujian yang ditujukan kepada dirinya, maka orang tersebut adalah berdosa, dan yang memuji pun ikut berdosa. Kalau kita senang dipuji orang, nah kita senang dipuji orang, kita berdosa, dan yang memuji pun berdosa, karena yang berhak mendapatkan pujian itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nang memuji ini berdosa, ini ada memuji Allah. Kita nang gembira ini berdosa karena kita gembira kepada yang bukan hak kita. Nah, kalau beliau mengatakan boleh kita gembira dengan dipuji itu dengan beberapa persyaratan. Apabila kita kadang meliputi persyaratan ini, maka pujian itu menjadikan racun atau dosa bagi orang yang dipuji dan yang memujinya. Nah, antara lain, setiap kali kita mendengar dipuji, nah minimal lisanul qalbi, lisan hati kita itu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu hati minimal. Baiknya ikam, hebatnya ikam, bungasnya ikam, ini. Nah, dipuji orang. Nah, untuk menyelamatkan ini pujian yang datang kepada kita itu sama dengan musibah yang datang. Bila musibah ini kita kada bisa mengelola, jadi dosa. Bila musibah ini bisa kita mengelola, jadi pahala. Nah, sama pujian yang ditujukan kepada kita manusia itu bala muwakkal alaik, bala yang dikirim kepada engkau. Bila kita senang dengan pujian itu, ya jadi bala, sebujurannya dapat dosa. Nah, bila datang pujian itu kepada kita, dalam hati kita ingat bahwa alhamdulillah, segala pujian itu adalah sebenarnya milik Allah. Nah, selamat kita daripada dosa. Jadi salah satu cara untuk menghindari dosa pujian yang dialamatkan kepada kita adalah caranya ingat begitu dipuji kita alhamdulillah. Nah, fala yastahiqul hamda 'alal haqiqah siwa li'anna ghairahu laisa lahul kamaluz zati, karena selain Allah tidak ada baginya kesempurnaan yang sesungguhnya. Walaisa masdaran lil kamal, dan selain Allah tidak juga tempat terbit kesempurnaan. Wala mun'ima, dan selain Allah tidak juga memberikan nikmat. Wala mudabbira, dan tidak ada juga selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Walaisa masdaran lil kamal wala mun'ima wala mudabbira.
wa kullu man tasharrafa bi ni'matihi tawajjaha alaihi tawajjuhan zatiyan syukrul mun'im azza sya'nuh. Dan tiap-tiap orang yang orang itu menjadi mulia dengan nikmat Allah, manusia yang menjadi mulia dengan nikmat Allah. Orang yang kaya mulia dengan kekayaannya, orang yang berilmu mulia dengan ilmunya, orang yang berkedudukan mulia dengan kedudukannya, yang mana semuaan itu adalah nikmat Allah. Tiap-tiap orang yang menjadi mulia dengan nikmat Allah, asalnya manusia ini hina, kalau dihargai biasa. Lalu begitu dia dapat harta yang banyak, akhirnya dia jadi mulia. Nah, ini orang hari tasyarrafa bi ni'matihi. Orangnya jadi mulia dengan sebab nikmat Allah padanya. Orang biasanya hina, menuntut ilmu, akhirnya punya ilmu yang banyak, jadilah dia mulia. Nah, ini orang tasyarrafa bi ni'matillah, dia menjadi mulia dengan nikmat Allah. Orang kampung biasa, jadi pembakal, jadi camat, jadi bupati, dimuliakan orang. Ini orang mulia dengan nikmat Allah. Nah, orang yang menjadi mulia dengan nikmat Allah, berhadaplah atasnya. Berhadap yang sebenarnya, syukur kepada yang memberi nikmat itu. Wa syukru yatadammanul i'tirafa lil mun'im bil kamal wal in'am wal minnah. Syukur itu mencakup, pertama, mengakui dengan Allah yang memberi nikmat. Mengakui bagi mun'im yang memberikan nikmat dengan kesempurnaan, dan yang memberikan dan yang berjasa. Jadi itu merupakan hakikat syukur. Syukur termasuk fi'lul qalbi. Syukur ini perbuatan hati. Syukur itu kadang-kadang ucapakan syukur, alhamdulillah, itu ucapan mana aja. Nang syukur sebenarnya itu di dalam hati. Nang apa dalam hati? Supaya bangaran syukur itu mengakui bahwa nikmat yang datang ini adalah dari Allah. Allah yang memberi aku, Allah yang berjasa kepadaku. Nah, itu syukur tuh ngarannya. Dapat nikmat nang apakah? Dalam hati kita ingat nangka itu syukur ngarannya. Nah, wadzalik yaqtadi isti'mala ni'amihi fi maradihi, yang demikian itu menuntut menggunakan nikmatnya pada yang diridainya. Kalau kita mengakui bahwa ini pemberian Allah, ini merupakan jasanya Allah, kita mengakui itu, otomatis itu menuntut menggunakan nikmat ini di jalan yang disenangi pemberi tadi. Fa inna isti'malahu fi masakhitihi kufranun bihaqqil mun'im wan ni'mah, maka bahwa menggunakan nikmat pada jalan yang dimurkainya itu merupakan kufur dengan hak Allah mun'im dan kufur dengan hak nikmat. Wa yatadammanu syukru at-ta'zima wal mahabbata, dan mengandung pula, mencakup juga syukur tadi akan ta'zim dan mahabbah.
Wa yatadammanu syukru at-ta'zima wal mahabbata. Taknya tinggal titiknya, ta'zima wal mahabbah. Nah, jadi syukur itu terdiri dari beberapa ramuan-ramuan jadi satu. Pertama, dengarane syukur itu adalah kita mengakui, i'tiraf, mengakui bahwa ini pemberian Allah dan Allah yang berjasa memberi ini. Nah, di samping itu ada pula perasaan. Di waktu kita mengakui itu ada perasaan takzim dan mahabbah, mengagungkan dan cinta. Wa yatadammanu syukru at-ta'zim wal mahabbah. Jadi kalau kita mengakui aja bahwa dapat rezeki, kita mengakui aja, oh ini dari Allah, Allah yang memberi aku nih. Tapi kada ada ta'zimnya dalam hati kepada Allah, kada ada rasa membesarkan, mengagungkan Allah, kada ada rasa mahabbah, cinta kepada Allah, itu belum bisa dikatakan syukur. Jadi syukur ini pengakuan diiringi dengan ta'zim dan mahabbah. Membedakan antara yang kada diiringi ta'zim lawan yang diiringi, kita membaca Quran. Kita membaca Quran itu pasti dalam hati kita tuh ada ta'zim dengan Al-Quran itu. Pasti ada ta'zim, rasa mengagungkan tuh ada campuran dalam hati kita. Kalau kita membaca surat kabar, ta'zim itu kada ada. Ta'zimnya kada ada. Walaupun kita mengerti, namanya kita baca surat kabar itu mengerti, paham, jelas, tapi dalam hati kita kalau ada ta'zimnya. Kenapa? Karena ini dari manusia, kalam manusia. Nah, kalau kita baca Al-Quran, kita tahu ini adalah kalamnya Allah, dalam hati kita sambil baca Quran itu ada ta'zim, ada rasa mengagungkan dengan Al-Quran itu. Nah, sama syukur tadi, kita mengakui bahwa ini adalah pemberian dari Allah dan ada ta'zimnya. Ada ta'zimnya. Wa huma maratibu, ta'zim dan mahabbah itu beberapa martabat. A'lahal ibadatu, paling tinggi martabatnya adalah ibadah. Jadi puncaknya syukur ini adalah ya ibadah juga ujung-ujungnya. Karena ta'zim lawan mahabbah itu puncaknya penghambaan diri kepada orang yang diagungkan dan yang dicintai. Wala yastahiquha, dan tidak berhak ibadah illal mun'im, kecuali Allah. Illal mun'imul a'la subhanah. La li syai'in, bukan bagi sesuatu. Illa li'annahul mun'imul haq, karena Allah jualah yang memberi nikmat yang sebenarnya. Jadi sebagaimana tadi puji-pujian itu merupakan milik Allah semata, maka ibadah pun milik Allah semata. Nah, kalau kita memuji selain Allah, itu bisa membahayakan kita. Berarti kita menyekutukan Allah. Memuji sesuatu nih, kalau kita lupa, kalau kita kadang menyadari pujian kita kepada selain Allah, itu membahayakan i'tikad seseorang. Karena yang berhak untuk dipuji adalah Allah. Nah, sama ibadah,
kita beribadah kepada selain Allah mengakibatkan kita syirik atau kafir. Karena yang berhak ibadah itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Allah berfirman, sebagian manusia ada orang yang menjadikan selain Allah itu sekutu-sekutu. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman, mereka lebih sangat cintanya itu bagi Allah. Ada manusia yang menjadikan Allah itu sekutu. Mereka mencintai sekutunya itu sama seperti mencintai Allah. Nah, kalau orang beriman, mereka itu tetap menempatkan cinta Allah itu asyaddu, lebih sangat daripada mencintai yang lainnya. Nah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Falam yanfi anil mu'minin ayyuhibba ahbaballah bihi biqaulihi ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah tidak menafikan dari orang yang beriman bahwa dia mencintai kekasih-kekasih Allah pada ayat tadi dengan firman-Nya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah tidak melarang kita mencintai kekasih-kekasih Allah. Allah kada melarang kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Wa innamal mamnu ayyataghala fi hubbihim ila a'lal maratib. Hanya saja yang dilarang itu bahwa melampau batas pada mencintai mereka ke puncak martabat. Puncak martabat apa tadi? Ibadah. Lalu Rasulullah kita cinta disuruh, tapi ada batasannya mencintai Rasulullah. Jangan disamakan dengan mencintai Allah. Makanya waktu seorang sahabat datang kepada Nabi hendak bersujud di hadapan Rasulullah menegur, jangan sujud kepadaku. Karena sujud itu adalah merupakan intinya ibadah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita cinta kepada selain Allah, terutama mencintai yang dicintai Allah, itu diperintahkan. Tapi yang dilarang itu melampau batas. Fayusawi bainallah wa baina khalqih, maka dia menyamakan antara Allah dan antara makhluknya fi a'la martabatin, pada paling tinggi martabat, allati hiya haqqullah wahda, yang adalah dia merupakan hak Allah semata. Li'annahu la yastahiqqul hubbal a'la war ragbatal ulya war rahbatal ulya siwa, karena tidak berhak cinta yang paling tinggi, gemar yang paling tinggi, takut yang paling tinggi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hubbul abdi li rabbih khaliqihi wa munsyihi huwa hubbun lahu li dzatihi subhanah. Cinta seorang hamba bagi Tuhannya, penciptanya, penerbitnya, itu merupakan cinta bagi dia hamba, bagi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mencintai Allah itu karena zatnya. Wa hubbuhu li ahbabillah, sedangkan cintanya hamba bagi kekasih-kekasih Allah, innama huwa li hubbillahi lahum, karena cinta Allah bagi mereka. Kalau kita cinta kepada nabi-nabi, karena nabi-nabi itu dicintai Allah.
Kita cinta kepada wali-wali karena wali-wali itu dicintai Allah. Lalu kita cinta kepada mereka la lizawatihim, bukan karena zat mereka. Kita mencintai nabi bukan karena nabinya. Kita mencintai wali bukan karena walinya, tapi karena mereka itu dicintai Allah. Nah, walau lam yuhibbuhumul haq lama ahbabnahum, jikalau Allah tidak cinta kepada mereka, kita pun tidak akan cinta kepada mereka. Nah, itu perbedaan cinta antara cinta Allah dan cinta selain Allah. Kalau cinta kepada Allah itu zati asli. Kalau mencintai selain Allah itu menunggu Allah. Bila Allah cinta, cintai. Bila Allah kada, kada. Nah, wahuna di sini imtazatil ibadah amma dunaha minal mahabbati wat ta'zim. Di sini terbeda ibadah dari sesuatu selainnya daripada mahabbah dan ta'zim. Kita boleh mencintai seseorang yang dicintai Allah. Kita boleh mengagungkan seseorang yang diagungkan oleh Allah. Nah, tapi kita kada boleh beribadah kepada siapa jua pun kecuali kepada Allah, karena Allah kan tidak menyuruh kita beribadah kepada siapa selain dirinya. Wa man taqarraba ila Allah bi'ibadati ghairihi, barang siapa bertakarrub kepada Allah dengan menyembah selain Allah. Ada orang dahulu zaman jahiliyah hendak mendekatkan diri kepada Allah, tapi caranya menyembah patung. Begitu ditegur oleh Rasulullah, kenapa ia menyembah berhala? Sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala melainkan hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Nah, ini ditentang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah, kami tidak menyembah berhala itu melainkan hanya untuk mendekatkan berhala itu kepada kami, kepada Allah. Jadi berhala yang diulahnya alat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini sesuatu yang salah. Menyembah selain Allah dijadikan untuk takarrub kepada Allah. Nah, sedangkan menyembah ini adalah merupakan martabat yang paling tinggi daripada ta'zim dan mahabbah. Orang tuh mengagungkan luar biasa, cinta luar biasa. Nah, ujungnya menyembah. Nah, menyembah itu mutlak milik Allah, yang lain kadada. Kalau sekedar kita ta'zim boleh, cinta boleh, asal yang dicintai Allah, yang diagungkan Allah. Tapi kalau ibadah kada kawa, mutlak milik Allah. Lam yaqulu ma nuhibbuhum lillah aw ma nu'azzimuhum lillah. Mereka orang Quraisy tidak mengata ma nuhibbuhum lillah, tidaklah kami mencintai mereka itu bagi Allah, aw ma nu'azzimuhum lillah, atau tidaklah kami mengagungkan mereka itu bagi Allah. Tapi Quraisy berkata ma na'buduhum, menyembah. Walau taqarrabu ilallah bimahabbatihim aw ta'zimihim, jikalau mereka orang Quraisy bertakarrub kepada Allah dengan mencintai berhala, mengagungkan berhala, wa kanu ahlan lidzalik, dan andai kata berhala itu ahli, berhak untuk diagungkan dan dicintai, lakana dzalika qurba hakikatan, niscaya yang demikian itu adalah pendekatan kepada Allah yang sebenarnya.
andai kata berhala-berhala itu dicintai oleh Allah, andai kata patung-patung itu diagungkan oleh Allah. Lalu Quraisy berkata, kami mengagungkan berhala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu berhala. Andai kata berhala itu dicintai Allah, ujar Quraisy, kami cinta kepada berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu bujur. Andai kata ahlan lidzalik. Walakin taqarrabu ila Allah bimahabbatihim al-mahabbatal ulya wa ta'zimihim at-ta'zimal a'la wa dzalika khasun bil mun'imil a'la. Tetapi mereka itu bertakarrub kepada Allah dengan mencintai berhala cinta yang paling tinggi, takzim yang paling tinggi ibadah. Kami menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu kada boleh. Kayak apa Allah sayangnya lawan Nabi kita, kayak apa Allah cintanya lawan Nabi kita. Kada ada Allah menyuruh siapa-siapa yang menyembah Muhammad akan dekat kepadaku, kada ada. Karena kata-kata sembah ibadah itu adalah merupakan puncaknya takzim dan mahabbah, dan itu milik Allah tadi. Wa dzalika khassun bil mun'imil a'la. Wa tilka hiyal ibadah, dan itu ibadah. La mutlaqu ta'zim wa la mutlaqu mahabbah, bukan semata mengagungkan. Banyak kita mengagungkan orang tapi kita kada menyembahnya. Banyak kita mencintai sesuatu tapi kita kadang menyembah sesuatu itu, ada jadi masalah. Wa hadza fi nafsihi syirkun, ini pada hakikatnya adalah syirik ngarannya. Kita mengagungkan sesuatu sampai ke puncaknya, mencintai sampai ke puncaknya sehingga ngarannya berubah menjadi ibadah. Nah itu digunakan untuk selain Allah, syirik ngarannya. Wa hadza bi nafsihi syirkun li'annahu musawatun lillah, karena itu menyamakan bagi Allah bi khalqihi dengan makhluknya, bima huwa haqqullah wahdah, pada sesuatu yang menjadi hak Allah semata. Wa in jarraduhum anit ta'zir wal khalqi wat tadbir, sekalipun mereka mensunyikan, mengusungkan daripada memberi bekas, mencipta dan merancang, sekalipun inya tahu nang disembahnya ini kadang memberi bekas, kadang mencipta, tahu inya tetap aja disembahnya. Nah itu ngarannya sudah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna musawatal haq bi ghairih, karena menyamakan Tuhan dengan selainnya, fit ta'zim, pada mengagungkan, wa hubbihi, dan mencintainya, ka hubbi, seperti mencintai Tuhan, kufrun sarihun, itu kafir yang nyata. Kalau kita mengagungkan sesuatu sama dengan mengagungkan Tuhan, kafir sudah. Kalau kita mencintai sesuatu yang nilainya sama dengan mencintai Allah, itu syirik sudah ngarannya. Kufrun sarihun, itu merupakan kekafiran yang nyata. Jadi kecintaan kita kepada sesuatu yang dicintai Allah boleh, asal kadarnya masih di bawah daripada cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah boleh, tapi mengagungkannya mesti di bawah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad taqarrabu ila Allah, sungguh dia bertakarrub kepada Allah bikufrin, dengan kekafiran. Orang yang mencintai nih, orang mencintai kekasih Allah tapi cintanya sama lawan Allah ta'ala, dianggap ini itu bertakarrub lawan Allah. Nah itu bertakarrub dengan kafir ngarannya. Faqad taqarrabu ila Allah bikufrin la bijaizin, bukan dengan yang boleh. Nah ingat situ, waqad dalla qaumun nasabu ni'matal haqq li ba'di khalqihi.